beribadah bersama-sama. Nah, kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Mantap. Sudah berdiri, kita mau nyanyi sama-sama, kita mau memuji Tuhan sama-sama. Tapi sebelum itu, kakak mau kita berdoa dulu ya. Nah, sekarang kakak mau lihat adik-adik sikap doa yang manis. Buka tangan, tutup mata. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hati yang luar biasa yang Kau jadikan buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih karena hari ini kan kami bisa beribadah. Dan kami hari ini Tuhan mau memuji dan menyembah Engkau. Biar Engkau yang bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Adik-adik tetap berdiri ya. Kita mau nyanyi sama-sama sambil tepuk tangan, oke? Kakak mau lihat kamu senyum-senyumnya? Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok
Nah betul banget adik-adik, saat kita tiap harinya bangun pagi kita berdoa, itu artinya kita mau berjalan bersama-sama dengan Yesus. Jangan lupa ya, setiap pagi bangun berdoa bersama ya. Adik-adik percaya nggak? Di saat kita berjalan bersama Yesus, hal-hal yang bagi manusia itu kelihatannya nggak mungkin, mustahil, itu semua kecil buat Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik ada yang lagi sakit, atau mungkin mama papa, oma-opa ada yang lagi sakit, kita berdoa, terus kita mau katakan tidak ada yang mustahil buat Yesus. Jadi siap? Kita mau nyanyi sama-sama ya. Sama-sama dari Ku Aman. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Shalom adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan Kak Jeki minggu ini. Semoga adik-adik tetap semangat. Kak Jeki berharap adik-adik tetap antusias untuk mengikuti ibadah kita. Oke? Dan sebelum kita mulai ibadah, yuk kita satu dulu dalam doa ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, hari yang luar biasa Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan.
senang bisa ketemu dengan adik-adik walaupun hanya lewat online. Hamba minta Tuhan biarlah Engkau mengurapi setiap anak-anak yang ada di rumah, biar mereka boleh mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan melalui firman-Mu ini Tuhan. Dan urapi hamba Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, biar apa yang akan hamba sampaikan itu bisa ditangkap adik-adik dengan baik dan itu bisa menjadi tuntunan dalam langkah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba serahkan semuanya hanya di dalam tangan kuasa kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin adik-adik. Nah, sebelum Kak Jeki mulai cerita, ada satu cuplikan video. Yuk kita tonton sama-sama ya. It does match. No, it does not. Baby, it matches just No, fine. it does not. Why does it not match? There's only a tiny bit of blue in here. Honey, that's all you need is a tiny bit of blue. Mommy, I need something that really does match, Mom. Baby, it matches just fine. Go put it on. It's a different kind of blue, Mom. It's a fine. It's a different kind of blue, Mom. Okay. All right, go get in the car. Your sister's putting hers on. You need to go get yours on. Nah adik-adik, gimana menurut kalian tadi videonya? Kenapa ya dia marah-marah terus begitu ya? Wah, siapa nih di rumah yang suka marah-marah begitu? Apa sedikit marah, sedikit apa marah. Barangnya jatuh sedikit, ada yang nyenggol, marah. Semuanya marah-marah. Capek gak sih marah-marah? Capek, marah-marah itu capek banget. Jadi adik-adik, yuk hari ini kita belajar untuk kita tidak marah-marah. Gimana caranya? Terus kenapa sih marah-marah? Nah, siapa di sini yang pernah ikut mama atau papa atau kakak atau tantenya pergi ke ATM yang ATM-nya itu store tunai? Biasanya kalau ATM store tunai kita mesti siapin uang kita dulu. Terus uangnya kita atur, baru kita masukin kartu ATM kita, dia kebuka begitu kan, terus kita masukin uang kita. Tret, uangnya masuk, nanti uangnya mesinnya jalan, gitu. Itu ngitung uangnya kita. Nah, terkadang ada uang itu yang nggak bisa masuk di ATM-nya, ke-reject atau dia nggak diterima. Dan biasanya di layar ditulis silakan mengambil uang Anda. Nah, waktu kita ambil uang kita baru tahu kenapa sih kok nggak bisa masuk uangnya. Ternyata uangnya itu nih kayak gini nih adik-adik, uangnya kelipet-lipet, nggak rapi. Tuh ya, ada yang kelipat begini, jadi dia nggak bisa. Mesin ATM-nya nggak bisa terima. Yang diterima adalah uangnya yang tidak kelipat-lipat seperti ini, rapi, gitu kan? Itu uangnya baru diterima di ATM. Tapi kalau uangnya kita kelipat-lipat begini, itu nggak bisa diterima. Nah, sama juga dengan yang Kak Jeki mau cerita nih. Ada persembahan yang tidak diterima sama Tuhan. Kalau di zaman dulu itu persembahannya itu ya, kalau kita mau datang ke gereja, kita ada persembahan, itu ada hewan-hewan yang tidak boleh bercacat, itu yang kita persembahkan sama Tuhan. Kalau persembahannya itu ada yang cacat, misalnya kulitnya tidak bagus, atau kakinya pincang, atau matanya buta sebelah, itu nggak akan diterima kalau saat kita mempersembahkan. Nah, ada juga persembahan yang Tuhan tahu hatinya. Saat kita mempersembahkan persembahan yang baik, Tuhan ngelihat hati kita, mempersembahkan dengan ucapan syukur, dengan mempersiapkan yang terbaik, itu Tuhan dengan senang hati, Tuhan senang dan persembahan itu diterima gitu. Bagaimana dengan persembahan yang gak diterima?
orang yang persembahannya nggak diterima, ya kenapa ya persembahannya nggak diterima? Nah, biasanya mereka yang persembahannya nggak diterima itu kecewa. Habis kecewa kemudian marah. Aduh, kenapa ini persembahan aku nggak diterima ya? Sementara persembahannya dia diterima. Nah, dia nggak introspeksi diri sendiri, nggak ngeliat kenapa persembahannya sampai nggak diterima. Mungkin aja persembahannya nggak sesuai dengan kriteria yang Tuhan kasih. Bisa juga persembahannya itu bercacat, persembahannya cacat, jadi nggak bisa diterima. Nah, waktu ini cerita tentang Kain dan Habel. Nah, adik-adik bisa baca nanti di rumah cerita ini, kisah ini diambil dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 15. Kejadian 4 ayat 1 sampai 15. Kisah tentang Kain dan Habel. Persembahan Kain tidak diindahkan, tetapi persembahan Habel itu diindahkan oleh Tuhan. Sehingga Kain ini, lah Habel kan adiknya dia. Kenapa persembahan Habel yang diterima sama Tuhan, sementara persembahannya Kain, sang kakak, gak diterima sama Tuhan? Kemudian dia panas hati itu dia marah, tapi Tuhan tahu dan Tuhan ingetin sama Kain, Kain, kenapa kamu marah? Kenapa kamu panas hati? Gak boleh. Ingat loh, kalau kamu panas hati, itu dosa sedang mengintip. Dan dosa siap untuk menerkam kita. Jadi adik-adik, kalau kita seperti uang tadi di ATM, ke-reject atau gak diterima, atau persembahan kita gak diterima, itu jangan salahin mesin ATM-nya, jangan salahin Tuhan yang gak terima, tapi kita mesti introspeksi diri. Kenapa ya kita gak diterima? Apakah uang kita ada yang kelipet? Kalau ada yang kelipet ya kita rapiin lagi. Atau apakah persembahan kita itu kita berikan sama Tuhan tidak dengan hati yang benar? Atau kita ngasihnya asal-asalan, sudahlah, uangnya dikucel begini, terus baru dikasih. Ini aja tukang parkir kalau dikasih dibeginiin juga tukang parkirnya marah. Paling tukang parkirnya, udah ngasih 2.000, masih dikucek-kucek, kasih yang baik. Kita belajar ya adik-adik, di sini kita belajar. Yuk, kita sama-sama belajar. Jangan seperti Kain, yang dia waktu persembahannya gak diterima sama Tuhan, kemudian dia marah-marah. Tapi belajarlah seperti Habel, di mana dia mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan, sehingga persembahannya diterima sama Tuhan. Kalau Kain waktu ditegur sama Tuhan dia introspeksi diri, bagus. Berarti dia akan memperbaiki. Oke, baik Tuhan, hari ini tidak diterima persembahanku. Aku mau memberikan persembahan, besok memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Diperbaiki nih. Nah, jadi adik-adik, yuk kita belajar sama-sama. Siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Terus, Kak, tapi orang nggak ada doi. Bukan masalah dia besar atau kecilnya persembahan ini. Kayak ini tadi ya. Misalnya ini uang. Ini ada yang 1.000 perak, ada yang 2.000, ada yang 5.000. Kenapa yang di reject sama mesin ATM yang 2.000? Yang karena ini yang kucel, dia yang tidak rapi. Nah, walaupun dia cuma 1.000, tapi dengan sikap hati yang benar, itu Tuhan mengindahkannya. Tuhan tahu, anakku ini memberi dengan ucapan syukur, anakku ini memberi dengan kekurangannya. Dia punya kerinduan untuk memberi yang terbaik sama Tuhan. Walaupun jumlahnya tidak besar, tapi kita belajar. Yuk sama-sama hari ini kita belajar memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita belajar dari Habel yang memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan biarlah persembahan Kak Jeki dan persembahan adik-adik semuanya diterima dengan baik oleh Tuhan. Oke? Kak Jeki selesai
cerita firman-Nya hari ini. Tidak ada aktivitas hari ini, cuman Kak Jeki, kalau adik-adik misalnya tanya mama atau papa, "Mama, papa mau ke bank nggak? Mau store uang nggak? Mau ikut dong store tunai?" Karena Kak Jeki hari ini cerita tentang store uang tunai. Terus ada yang reject, ada yang nggak diterima sama bank. Kenapa nggak diterima? Itu kalian belajar ya di situ. Nah, itu sama dengan persembahannya kita. Oke? Sampai di sini aja. Ayat hafalannya diambil hari ini dari Mazmur 37 ayat 8. Mazmur 37 ayat 8 bunyinya, berhentilah. Jadi berhenti itu gini ya. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati. Ulangi ya. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jangan marah karena itu hanya membawa kepada kejahatan. Oke, Mazmur 37 ayat yang ke-8. Kita hafalin sama-sama ya. Yuk, tinggalkan amarah, tinggalkan panas hati, jangan marah, karena itu membawa kepada kejahatan. Oke? Dihafalin adik-adik semuanya di rumah, jangan lupa. Terus jangan lupa ngajak mama papa atau kakak atau tante ke ATM. Kita belajar untuk store tunai. Ya? Oke. Kak Jeki mau berdoa buat kita semuanya. Yuk kita satu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, hari yang sangat luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Hari ini kami belajar tentang memberikan persembahan yang terbaik. Kami mau belajar Tuhan seperti Habel yang mempersiapkan persembahan yang terbaik. Dan Habel persembahannya Engkau terima Tuhan. Dan kami belajar untuk selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami bagi Engkau Tuhan. Baik itu dalam bentuk persembahan, baik itu dalam bentuk kehidupan kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ajari adik-adik Tuhan yang ada, anak-anak yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara bagi mereka Tuhan. Dan biarlah mereka belajar untuk memberi yang terbaik dalam kehidupan mereka untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hamba selesai dan biarlah Engkau yang terus berbicara bagi mereka Tuhan. Memberikan pengertian kepada anak-anak yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat adik-adik yang saat ini juga masih sekolah online Tuhan. Kami tahu udah setahun lebih untuk kami online Tuhan. Biar mereka tetap antusias, mereka tetap semangat Tuhan. Dan sukacita yang daripada-Mu tetap menjadi bagian dari mereka. Buat orang tua yang ada, biar juga Engkau menolong mereka Tuhan, sehingga ada hubungan yang baik antara anak-anak dengan orang tua. Kami tahu tidak mudah bagi orang tua yang ada, tapi kami minta Tuhan Engkau yang menolong setiap orang tua yang ada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat vaksin yang terus berjalan di bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan biarlah virus COVID-19 ini dapat ditekan dengan baik Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak dan adik-adik. Yuk Kak Jeki mau doa berkat buat kalian. Kalian berdiri, angkat tangannya seperti ini ya. Kak Jeki mau melepaskan berkat dari Tuhan buat kalian. Biar berkat yang daripada-Mu Bapa menjadi bagian dari setiap anak-anak yang ada. Berkat kecerdasan, damai sejahtera, sukacita, kesehatan Tuhan, yang daripada-Mu melimpah atas kehidupan anak-anak kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah dimanapun mereka berada, jadikan mereka anak-anak yang dengar-dengaran dengan Engkau Tuhan. Anak-anak yang mengasihi orang tuanya, anak-anak yang mau berbagi bagi orang lain Tuhan. Kami mau serahkan anak-anak kami dalam tangan kuasa kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik semuanya. Tuhan Yesus mengasihi kalian. Kalian berharga. Kalian spesial buat Tuhan.